Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita puji Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh menyembah Tuhan. Mari kita bernyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayo. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar berserah kepada Tuhan, belajar berlutut, belajar menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, siapapun teman-temanku Bapak yang ada di YouTube ini Bapak, kalau dia sakit, Engkau menyembuhkan dia Tuhan. Kalau dia lemah, Engkau hibur dia Tuhan. Kalau dia berduka, Engkau berikan kekuatan baginya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersyukur. Pagi hari ini kami boleh berserah Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa. Kami percaya suami, istri, anak-anak dalam lindungan Tuhan. Mengawali pekerjaan kami, mengawali karir kami. Kami boleh menyampaikan kepadamu Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang baik, Tuhan menguatkan. Terpuji Engkau Bapa, dengarkan doa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Seruan kami Bapa, permohonan kami Bapa. Ampuni kami segala dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan yang menguatkan. Tuhan pelihara kami. Kami bersyukur Tuhan. Lindungi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sertai kami Bapa. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Allah yang maha baik. Allah maha mendengar. Terpuji Engkau Bapa. Kasih Tuhan menyertai kami. Kasih Tuhan melindungi kami. Kasih Tuhan menguatkan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami, ampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Tuhan campur tangan, ampuni segala dosa kami Bapa. Yang lemah Engkau hibur Bapa. Anak-anak dipulihkan Tuhan. Rumah tangga kami dicukupkan Bapa. Ini doa kami firman Tuhan, kekuatan baru. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi. Shalom. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusun danau Galilea, ia melihat dua orang yang bersaudara, yaitu
Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama itu. Dipanggil bukan latar belakang mereka pintar, cerdas, dalam artian punya pendidikan formal. Mereka tidak punya pendidikan seperti pendidikan kita. Sarjana teolog, guru agama, tidak. Mereka jauh dari sana. Mereka dipanggil bukan karena kepintaran dalam pendidikan formalnya. Katakan di sana, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudara mereka sedang menebar jala. Itu yang dipanggil. Petani, penjala, itu yang dia panggil. Oleh karena itu, kenapa mereka bisa dipanggil? Kenapa tidak Tuhan panggil yang lain yang punya profesi yang berbeda? Mungkin orang sekolahan. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita. Bukan soal pendidikan kita melayani Tuhan. Tetapi soal bagaimana kita terpanggil melayaninya, memuji Dia. Bukan latar belakangnya kita misalnya punya sekolah formal. Tetapi bagaimana kita dipanggil melakukan, setia, percaya atas panggilan itu. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Tidak lagi penjala ikan, penjala manusia berbeda. Menjala ikan di laut, menjala manusia di darat. Tidak mudah menjala manusia. Menjala ikan tidak ada kepentingan ikan. Kita jala nurut aja itu. Tapi kalau menjala manusia, sebentar-bentar sakit hati, sebentar tersinggung. Jadi susah menjala manusia. Yang baik aja kita layani, belum tentu baik datang. Kadang-kadang makian pun. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi Petrus murid-murid pertama, dari kesederhanaannya dia dipanggil. Dari keterbatasannya dia dipanggil. Dia tidak banyak pertanyaan, tidak banyak jawaban, tidak banyak dalih. Dia mau aja. Aku akan jadikan kamu menjadi penjala manusia. Tidak mudah penjala manusia. Ada rintangan, ada hambatan. Tapi bagi Yesus, ketika dilihat para murid, punya latar belakang yang sederhana, mungkin dia punya kesabaran tertentu. Dia ngikut, karena panggilan itu untuk melayani Tuhan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia, segera. Ketika dipanggil, aku akan jadikan kau penjala manusia. Langsung tinggalkan jalannya. Kita belum tentu datang di gereja, belum tentu kita berdoa. Kepentingan banyak di gereja. Payah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita kalau enggak di gereja orang muda sakit hati. Ini padahal ketika kita mengikut Tuhan itu tidak ada itu. Yesus rela mati tidak sakit hati. Kita hanya datang aja ke gereja terlambat sedikit udah marah-marah. Kecepatan itu tak kita itu. Itu hidup orang beriman. Diperhadapkan, tidak mudah menjadi penjala manusia. Tantangannya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa.
Perjuangannya luar biasa. Tapi kita tidak ragu atas penyertaan Tuhan. Tidak ragu atas tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Belajar bersyukur. Belajar menebar. Belajar menyampaikan firman Tuhan. Senang atau tidak senang. Baik atau tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari. Dan setelah Yesus pergi, di sana dilihatnya pula dua orang yang lain. Tetap yang sama, sedang membereskan jalannya dalam perahu. Memanggil mereka juga. Orang-orang sederhana yang dia panggil. Dia tidak pergi ke kota yang memanggil. Yang lain tidak. Dia pergi ke desa. Dia pergi ke laut. Kepentingan apa mereka di sana? Pekerjaannya sudah ada, profesinya sudah ada. Tapi dari sebuah kesederhanaan, mungkin ada keuletan, kesabaran. Dari sebuah kesederhanaan, mungkin ada sebuah kekuatan. Dan mereka segera meninggalkan perahu, serta ayah dan ibunya pun ditinggalkan untuk mengikut dia. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi, selamat berdoa, beraktivitas, apapun profesi kita dipanggil untuk melayani Tuhan di pekerjaan kita. Alami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan selalu, firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak pernah kami berkekurangan ketika setia mengikut Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami di YouTube ini Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah dihibur. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami sehat. Hidup kami semakin sehat, semakin dipulihkan, semakin dikuatkan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bernyanyi. Amin. Kita puji Tuhan. 364. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ayo berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Katakan amin. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Di pagi hari ini kami berdoa Bapa bagi teman-teman kami di YouTube ini. Siapapun mereka Tuhan, datang bawa penyakit-penyakitnya disembuhkan. Siapapun mereka dalam doanya bawa pergumulan-pergumulannya membuat dia bisa memuji Tuhan. Apapun penyakit tumor, penyakit kanker, payudara, asam urat, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin pankreas yang rusak, gula darahnya tinggi, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin saraf terjepit, dalam nama Yesus pulih. Ada batu ginjal. Demikian juga Bapa, kanker darah dalam nama Yesus, sembuh dan pulih dengan kuasa Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang penuh mujizat. Tahirkan kami dari segala penyakit apapun. Darah kami sehat, tubuh kami sehat, ingatan kami sehat, pandangan kami sehat. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kanker payudara sembuh. Tumor yang menempel dalam tubuh sembuh. Demikian juga penyakit lain Tuhan. Tensinya tinggi sembuh.
Asam uratnya juga sembuh. Stroke-nya sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya. Mujizat-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Kami berdoa Tuhan bagi ibu-ibu. Rumah tangga. Sertai, lindungi semuanya Bapa. Jamaah suami istri saling memaafkan. Jamaah suami istri saling mengampuni. Dalam rumah tangga jauh kekerasan. KDRT jauh Tuhan. Istri jauh Tuhan dari kejahatan apapun. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya nanti kami akan bekerja dalam lindungan Tuhan. Pimpin kami, ampuni kami, dengarkan doa kami Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu, kami semuanya. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, sempurnakan doa kami seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi.